Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya beliau biasa membaca ketika berbaring di tempat tidurnya, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatika tammah min syarri ma anta akhidhu bi nasiyatihi, yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan dengan Zat-Mu yang mulia dan dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari keburukan, yang dimana Engkau mencabut dengan ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkau yang mampu menyingkap taksyiful magromah, lilitan hutang, wal ma'sami, dan dosa. Allahumma la yahzumu junduk, ya Allah, pasukanmu tidak bisa dikalahkan, wala yukhlafu wa'duk, dan janjimu tidak diingkari, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan usaha orang yang bersungguh-sungguh pun tidak bermanfaat tanpa izinmu. Maha suci Engkau subhanahu wa bihamdik, dan maha terpuji dirimu. Ini doa diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasa membacanya ketika berbaring. Isi doa ini meminta perlindungan. A'udzu, ya, kalau lafaz a'udzu itu artinya aku meminta perlindungan. Dari apa? Min syarrin, dari segala keburukan. Ada keunikan dari seorang sahabat bernama Hudzaifah Al-Yamani, diberikan julukan Sahibu Sir Rasulillah, orang yang memiliki rahasianya Rasul. Maksudnya adalah Nabi pernah menyebutkan nama-nama orang munafik. Nabi sebutkan satu persatu orang-orang munafik kepada Hudzaifah Al-Yamani. Nah, sehingga Hudzaifah ini tahu siapa orang-orang munafik yang berpura-pura sebagai orang Islam, ternyata mereka orang munafik. Nabi sudah sebutkan nama-namanya satu persatu, dan itu Nabi sebutkan kepada Hudzaifah Al-Yamani. Dengan sebab itulah beliau diberikan julukan Sahibu Sir Rasulillah, orang yang memiliki rahasianya Rasul, tapi tidak dikasih tahu ke orang lain, karena orang munafik dianggap muslim secara zahir. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Tapi di akhirat dia dikumpulkan bersama orang-orang kafir, itu orang munafik. Sampai-sampai Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Hudzaifah Al-Yamani,
Coba kamu lihat apakah di dalam diri saya ada sifat kemunafikan. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ataukah nama saya disebut oleh Nabi sebagai orang munafik? Kata Huzaifah, engkau tidak termasuk orang-orang itu. Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau punya keunikan. Biasanya orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Namun kalau Huzaifah al-Yaman ini bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Sebagaimana riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya, kanan nas, kata Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu wa arda, kanan nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Biasanya orang-orang itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi kalau saya bertanya ke Nabi tentang keburukan. Makhafah ayyudrikani. Saya sengaja bertanya tentang keburukan karena saya takut saya terjerumus dalam keburukan tersebut, atau keburukan tersebut menimpa diri saya. Nah, ini disebut dengan manhaj, ya, metodologi. Jadi ada ulama-ulama yang memang tidak membahas masalah kebaikan di beberapa karangan-karangan mereka. Yang mereka bahas semuanya keburukan. Tujuannya bukan mengajak orang melakukan perbuatan buruk itu, tidak, tapi menerangkan bahwa ini hal yang buruk agar kita menghindar, jangan sampai kita terjerumus dalam keburukan tersebut. Yang paling penting pertama masalah akidah. Masalah akidah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menulis kitab berjudul Fadhihatul Batiniyah, yang artinya membongkar keburukan sekte Batiniyah. Itu isinya keburukan semua, isinya kesesatan. Satu sekte namanya sekte Batiniyah, ya, yang ada khususnya di masa Imam Ghazali, sangat ramai sekte Batiniyah. Imam Ghazali menyebutkan semua keburukan dari sekte tersebut, bukan masuk ke ranah menggunjing, ya, karena tidak menyerang pribadi orang, tapi pemikiran yang menyimpang. Nah, keburukan yang disebutkan oleh Imam Ghazali bukan untuk mengajak kita melakukan keburukan itu atau penyimpangan itu, tidak, tapi justru dengan itu kita bisa tahu wah ini menyimpang nih, ini sesat nih. Maka kita bisa menghindar, kita bisa menjauhi pemikiran itu. Begitu juga Imam Ghazali mengkritik pemikiran menyimpang, pemikiran menyimpang dari kaum filosof. Tidak semua pemikiran filosof itu menyimpang, ada yang baik, ada juga yang buruk. Imam Ghazali menulis kitab Tahafut al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filosof. Di situ beliau terangkan hal-hal yang buruk daripada pemikiran-pemikiran kelompok filosof muslim, khususnya dua tokoh, Ibnu Sina sama Al-Farabi. Di antaranya yang dikritik oleh Imam Ghazali yaitu kelompok filosof menganggap bahwa alam kubur tidak ada. Itu dibantah oleh Imam Ghazali. Kemudian mereka juga meyakini bahwa di hari kebangkitan yang bangkit hanya ruh saja tanpa jasad. Itu juga dikritik oleh Imam Ghazali. Namun selebihnya banyak pendapat-pendapat yang baik yang diambil oleh para ulama juga. Kitab Imam Ghazali itu dikritik kembali oleh Ibnu Rushdi berjudul Tahafut.
Ada juga Al-Imam Fakhri Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menulis kitab As-Sirrul Maktum. Kitab itu beliau menjelaskan penyimpangan orang-orang yang menyembah bintang-bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api, kemudian juga membongkar dan menjelaskan ilmu sihir, ilmu santet, dan lain sebagainya. Bukan dalam rangka untuk mengajarkan hal ini, tidak, tapi untuk menjelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangan dari pemikiran sekte-sekte tersebut, agar kita bisa menghindar. Cuma sayang sekali ada ulama setelahnya salah paham. Ulama setelahnya salah paham sehingga mengatakan bahwa Al-Imam Fakhri Ar-Razi mengajarkan kesesatan dan kesyirikan, maka dia sudah murtad. Padahal kalau kita membaca mukaddimah dari kitab itu, beliau tidak dalam rangka ingin mengajak manusia atau umat untuk mengikuti ajaran itu. Tujuannya menjelaskan keburukan pemikiran-pemikiran sekte tersebut agar kita menghindar dan kita tahu ini sesat, ini salah. Dan itu beliau ungkapkan di mukaddimah, di prolog kitab tersebut, As-Sirrul Maktum. Ulama setelahnya, salah satu ulama setelahnya sudah memvonis bahwa Al-Imam Fakhri Ar-Razi mengajarkan kesyirikan dan dihukumi murtad. Nah, itu metodologi menjelaskan keburukan agar kita waspada dengan keburukan tersebut. Ada juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Daf'u Syubhat At-Tashbih, menolak syubhat-syubhat sekte yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Beliau jelaskan keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan dari sekte tersebut, untuk menghindarkan kita jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluk, baik secara fisik maupun sifat, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Ini dalil tanzih. Tapi ada juga yang menjelaskan keburukan, tapi justru itu adalah satu kebaikan. Di antaranya kitab berjudul Ibtal At-Ta'wil, membatalkan takwilan. Jadi beliau menolak ayat-ayat mutasyabihat ditakwilkan, ditolak, dan mengatakan bahwa gak ada dari zaman salaf tokoh-tokoh mulai dari zaman sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mentakwil ayat al-mutasyabihat. Nah, kitab ini dibantah oleh ulama seperti Dr. Syekh Muhammad Jauhari. Beliau mengatakan bahwa para ulama salaf mereka juga mentakwil ayat-ayat mutasyabihat agar jangan sampai orang-orang awam memahami Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk dan mentanzih Allah. Ditulis kitab berjudul Ta'wilu Salaf li Sifatillah, karya Dr. Muhammad Jauhari. Jadi kitab ini kontennya itu isinya keburukan, penyimpangan, kesesatan, tapi bukan dalam rangka mengajak kita untuk mengikuti pemikiran itu, tidak, tapi justru menyampaikan kepada kita agar kita menghindar, jangan sampai masuk ke dalam sekte-sekte tersebut. Ini dalam masalah akidah ya, dan ini dibenarkan karena sahabat Huzaifah Al-Yamani bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan tentang kebaikan. Kata beliau, makhafa an yudrikani, saya takut
saya terjerumus dalam keburukan itu. Makanya saya bertanya ini keburukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga dalam masalah tasawuf. Masalah tasawuf, Syekh Abdul Wahab Sya'roni menulis kitab Tanbihul Muqtarrin yang isinya adalah peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Ada juga kitab Talbisu Iblis karya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Semua membahas tentang syar. Tentang syar. Syar itu artinya keburukan. Tapi kita sebagai penceramah juga hati-hati. Kalau tadi masalah keilmuan agama, keburukan itu dijelaskan untuk kita bisa menghindar. Tapi kalau ceramah, hati-hati menyebutkan hal-hal yang buruk, bukan dalam ranah keilmuan ya. Niatnya baik tuh. Misalnya dia katakan, ini satu tempat itu sudah dibuat tempat maksiat begini. Hati-hati, dosa besar ya, tempatnya, alamatnya di sini. Hati-hati itu. Akhirnya orang penasaran yang lain. Yang tadinya dia tidak tahu itu tempat maksiat, ini Ustadz mempromokan. Ada tempat maksiat di sini, ada tempat maksiat di situ. Itu secara tidak langsung mempromosikan. Cukup bahas secara global saja. Jangan sampai justru orang-orang yang tadinya tidak ada niat, tapi ketika disampaikan juga tidak tahu sebelumnya, akhirnya jadi tahu. Akhirnya dia terjerumus. Dan dai ini menjadi apa? Promotor tempat-tempat yang tidak baik itu. Kalau tadi ranahnya keilmuan, satu hal yang harus disampaikan sehingga bisa membedakan ini satu sekte pemikiran yang menyimpang. Makanya kemarin ada film yang viral itu ya, apa tuh namanya tuh ya, bid'ah ya, film bid'ah. Jadi satu sisi baik, satu sisi juga buruk. Artinya oknum yang semacam itu ada, tapi harus berimbang, ngasih juga tokoh yang mengajarkan pemahaman yang baik dan benar sehingga berimbang gitu. Tapi kalau isinya hanya keburukan, menyudutkan satu pihak yang baik. Jadi berimbang, dan itu bagus. Sehingga apa? Kita bisa tahu bahwa juga ada oknum mengatasnamakan agama, membawa ajaran yang menyimpang. Sehingga kita berhati-hati juga, tidak sembarangan untuk kita ikut di dalam mengambil ilmu. Barometernya sederhana. Ketika ia berdakwah, yang dia sampaikan hanya masalah ilmu, tidak masalah doktrin terhadap dirinya. Biasanya sudah bawa-bawa doktrin tuh. Saya semalam ketemu dengan wali fulan. Saya semalam bermimpi. Majlisnya majlis mimpi. Tiap hari cerita mimpi. Mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini, mimpi itu. Fikih gak pernah diajarkan, hadis gak pernah diajarkan, tasawuf tidak pernah diajarkan, akhlak tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan itu sudah. Nanti kalau keluar dari majlis ini akan celaka. Hati-hati ya. Kalian bisa sesat kalau keluar dari majlis ini. Misalnya begitu. Isinya dari awal pengajian ila akhir isinya doktrin-doktrin tanpa ilmu. Itu indikator ya. Karena guru-guru yang kita menimba ilmu dari mereka semuanya ngajar kitab yang dibahas ilmu puluhan tahun. Gak berubah-berubah. Itu aja istiqomah dalam ilmu. Begitulah para ulama terdahulu mengajarkan hal itu. Tidak yang aneh-aneh, tidak yang model-model. Makanya ulama mengatakan di dalam Al-Quran ada satu surat Allah Ta'ala meminta pada kita berlindung dari 4 keburukan. Di surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang pertama, berlindung dari keburukan makhluk. Yang namanya makhluk bukan hanya manusia. Keburukan manusia masuk makhluk juga. Keburukan bangsa jin yang jahat juga makhluk.
Jin itu ada. Yang mengingkari tidak ada bangsa jin itu Mu'tazilah. Mu'tazilah gak percaya adanya jin. Kita ahli sunnah percaya. Apalagi ada satu surat jin. Minna muslimun wa minna qasitun faman aslama fa ulaika taharru rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Itu di surat jin. Jadi surat jin ini Allah Ta'ala rekam pernyataan bangsa jin. Bangsa jin mengatakan sebagian dari kami muslim, tapi sebagian dari kami tidak muslim. Di ayat yang lain dikatakan minna solihun wa minna duna zalik kunna qara'ika kidada. Sebagian dari kami bangsa jin baik, tapi sebagiannya jahat. Ini juga makhluk. Kejahatan makhluk, hewan juga. Hewan-hewan buas, ular, dan lain sebagainya. Itu minta pelindungan yang pertama keburukan makhluk. Min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan malam yang gelap gulita. Maling kebanyakan di malam hari, orang lagi tidur. Tapi akhir zaman siang-siang juga pakai CCTV juga, masih berani juga. Tapi malam memang aura kejahatannya lebih besar. Itu tidak mungkin meleset karena Allah Ta'ala sudah berfirman demikian. Yang ketiga, minta pelindungan dari dukun santet, tukang sihir, nafasati fil uqad, min syarri nafasati fil uqad. Yang keempat, min syarri hasidin idza hasad, keburukan orang yang iri hati. Wah, ini juga dahsyat. Ini 4 keburukan yang paling terbesar yang ada di muka bumi ini. Makanya dijadikan surat khusus untuk kita baca. Insya Allah kita baca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, ditambah biasa dengan surat Al-Ikhlas, dirutinkan setiap hari membacanya. 4 keburukan ini akan terhindar dari diri kita, insya Allah. Jadi mintanya dua sisi, minta juga kita berlindung daripada hal itu, dan juga jangan sampai kita pelakunya. Dia mintanya berlindung dari orang hasud, padahal dia sendiri hasud sama orang. Lah, kamu dulu minta perlindungan dari dirimu, jangan sampai kamu hasud sama orang. Doanya minta agar jangan sampai dia mendapatkan keburukan orang yang iri hati, sedangkan dia adalah orang yang iri hati juga. Dia minta agar terlindung dari kejahatan manusia dan makhluk, padahal dia kejahatan juga. Kadang orang lupa diri, lihat kejahatan orang, tapi dia lihat dirinya. Kalau dia lihat dirinya, jauh lebih banyak kejahatannya. Iri hatinya lebih hebat, sifat jahatnya hebat. Gak bisa lihat orang senang, dia susah. Gak mau berbuat baik, kikir, bakhil, dan seterusnya. Jadi minta perlindungan dua sisi, perlindungan secara eksternal dan internal, kalau bahasa kerennya, dari luar dan dalam. Eksternal untuk berlindung dari kejahatan orang, makhluk, tapi juga berlindung dari kejahatan diri kita yang mungkin masih ada penyakit-penyakit itu. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Ini akhir zaman, macam-macam model, macam-macam perilaku. Agama hanya berupa identitas yang tertulis di KTP, tapi nilai-nilai Islamnya sudah jauh daripada itu. Berapa banyak saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Berapa banyak dia punya kenikmatan, dia sembunyikan, tidak mau berbagi. Berapa banyak ketika orang susah di hadapannya, dia diam, dia tidak mau membantunya. Berapa banyak atas nama Islam, beragama Islam, tapi nilai-nilai Islam tidak diamalkan.
Itu yang dikatakan oleh salah satu tokoh ulama, saya keliling dunia di negara-negara Islam, saya melihat bahwa orang Islam banyak tapi Islamnya sedikit. Saya melihat di seluruh dunia negara-negara Islam, orang Islamnya banyak tapi Islamnya yang sedikit. Untuk lihat sampai sekarang bagaimana yang jelas-jelas pembantaian terjadi sampai hari ini, tidak ada persatuan untuk bisa melawan Zionis. Kenapa? Itu gambaran keadaan umat Islam di akhir zaman, di zaman kita. Gak perlu jauh-jauh, kita mulai dari tetangga, lingkungan kita. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana dengan keluarga dan seterusnya. Itu gambaran yang paling kecil. Gambaran yang paling besar yang saat ini Allah perlihatkan kepada kita. Beginilah umat Islam di zaman kita. Seperti ini keadaannya. Orang Islamnya banyak tapi nilai-nilai Islamnya sedikit. Berbeda dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islamnya sedikit tapi nilai Islamnya banyak, besar. Makanya kalau berperang 313 lawan 1000 orang, Allah menangkan perang Badar. Ada perang melawan Romawi, 3000 orang melawan 200.000 orang. Umat Islam hanya 3000 orang, jumlah yang sedikit menghadapi musuh orang Romawi 200.000 orang. Gak ada satu sejarawan mengatakan ada yang lari mundur, gak ada. Semuanya maju berperang, syahid, dan dimenangkan oleh umat Islam pada waktu itu. Karena apa? Bukan jumlah yang banyak, jumlah muslim yang banyak, tapi nilai Islamnya yang banyak, nilai Islamnya yang besar.